Shalom adik-adik, selamat minggu. Apa kabar semuanya? Baik ya. Semuanya sehat ya adik-adik. Nah, kembali lagi di hari Minggu ini kita ibadah sekolah minggu GKPI Muhammad Bali. Ada Kak Herlina, ada Kak Deka, ada Kak Dora, ada Kak Natal juga. Oke adik-adik, sebelum kita memuji
Masih semangat adik-adik? Semangat, masih dong ya. Jadi kita bangkit berdiri lagi, kita memuji nama Tuhan lagi.
adik-adik semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pernyataan tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kami adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk minggu ini sebelum kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan, kita buka Alkitabnya. Semuanya sudah dipersiapkan ya Alkitabnya masing-masing ya. Oke, dibuka Alkitabnya. Kita ambil ayat firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sekali lagi adik-adik, kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kakak bacain dari sini, adik-adik boleh mengikutinya di dalam hati adik-adik masing-masing ya. Yefta dan Efraim. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Nah adik-adik, kita kan sudah membaca Alkitab tadi ya. Nah berarti adik-adik sudah tahu dong kita mau cerita tentang siapa, mau dengerin tentang siapa? Iya benar, tentang Yefta. Adik-adik masih ingat tidak Yefta itu siapa? Iya benar. Jadi Yefta adalah seorang panglima yang berperang bersama-sama dengan orang Gilead, yang lawannya adalah orang-orang Amon. Benar ya, Yefta berperang dengan orang-orang Amon, dan Yefta menang bersama dengan orang-orang Gilead tersebut. Nah setelah menang, apa ya yang terjadi kemudian? Nah jadi adik-adik, kemenangan Yefta dan orang-orang Gilead itu didengar sama orang-orang Efraim. Nah lalu orang-orang Efraim datang menemui orang-orang Gilead dan Yefta juga. Nah kira-kira menurut adik-adik, mereka akan mengucapkan selamat nggak karena mereka sudah menang melawan orang-orang Amon tersebut? Iya, jadi begini adik-adik percakapannya. Yefta itu bertanya pada saat, orang-orang Efraim kan datang. Terus Yefta bertanya kepada orang-orang Efraim itu, "Ada keperluan apa kalian datang kemari?" kata Yefta. Nah, orang-orang Efraim menjawab, "Kami akan membakar rumah kalian." Gitu. Nah,
Apa alasannya? Nah, orang-orang Efraim berkata kepada Yeftah, karena kalian sudah melupakan kami. Ketika kamu berperang melawan orang-orang Amon, kalian tidak mengundang kami. Bukankah hal tersebut pertanda kalian sudah lupa dengan kami? Maka Yeftah pun menjawab, loh, kalianlah yang melupakan kami. Pada saat itu, kami sudah meminta tolong pada kalian, tapi kalian tidak mau datang. Akhirnya kami berperang sendiri, kata Yeftah. Nah, akhirnya adik-adik mereka pun bertengkar dan akhirnya berperang satu sama lain. Jadi orang-orang Gilead itu berperang dengan orang-orang Efraim. Nah, adik-adik, kira-kira setelah dengar cerita tentang Yeftah, orang-orang Gilead dan orang-orang Efraim tadi, apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Nah, iya benar adik-adik. Jadi kita itu tidak boleh bertengkar satu sama lain, tidak boleh bertengkar dengan saudara kita ataupun dengan teman-teman kita, melainkan kita harus hidup rukun, kita harus saling peduli dan saling menolong satu sama lain. Nah, selain itu apalagi adik-adik? Nah, selain itu kita juga harus peduli dengan sesama kita. Jadi kalau ada teman kita yang sedang kesusahan atau saudara kita yang sedang kesusahan, kita harus mau menolong mereka. Tidak boleh cuek, tidak boleh tidak boleh merasa tidak peduli, melainkan kita harus siap untuk menolong mereka. Nah, selain itu adik-adik, ketika kita mempunyai kesalahan atau kita melakukan suatu kesalahan kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada saudara, kepada orang tua kita harus berani untuk meminta maaf. Iya, jadi bukan sebaliknya marah. Misalkan nih adik-adik sama teman-teman lagi main, terus misalkan adik-adik pas lagi main nggak sengaja nih ada adik-adik bikin mainan teman-teman adik-adik itu rusak misalkan. Terus apa yang harusnya adik-adik perbuat? Harusnya meminta maaf. Nah, bukan balik marah-marah gitu ke temannya. Kenapa sih mainannya juga aku bisa ganti kok nanti? Gak boleh kayak gitu ya adik-adik. Adik-adik harus meminta maaf karena adik-adiknya salah, seperti itu. Nah, oke adik-adik, untuk hari ini demikian dulu untuk firman Tuhan yang kita bisa dengarkan bersama. Kakak harap kita bisa sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang lebih peduli lagi, yang bisa meminta maaf kepada teman ataupun saudara kita ataupun orang tua kita ya. Nah, untuk untuk sekarang adik-adik boleh tutup Alkitabnya. Nah, ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, untuk tundukin kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ya Tuhan, ajarkanlah kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang berani meminta maaf di saat kami melakukan kesalahan, menjadi anak-anak yang peduli satu sama lain, yang tidak cuek saat ada teman atau saudara kami yang sedang mengalami kesusahan. Biarlah kiranya kami menjadi anak-anak yang lebih mau siap untuk saling menolong sesama kami. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk pada hari ini kami dapat beribadah, kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, puji-pujian kami dapat menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita
ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Adik-adik, kita berdiri lagi ya adik-adik. Kita akan bernyanyi lagi, memuji nama Tuhan lagi. Kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Kita semangat. Adik-adik di rumah boleh sambil tepuk tangan kita. Kita nyanyikan
persekutuan daripada Roh Kudus, itulah